Sahabat SDP, kita berjumpa lagi. Kali ini suasananya cerah di luar, begitu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebulan sekali saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Finlandia. Jadi sudah ada 3 seri, begitu ya. Seri pertama berhubungan dengan päiväkoti, daycare, atau yang lebih dikenal dengan nama pendidikan anak usia dini. Kemudian seri kedua membahas mengenai eskari. Eskari adalah tahap persiapan seorang anak setahun, begitu ya, sebelum mereka masuk ke SD, begitu. Kemudian seri ketiga itu bulan lalu, pembahasannya menarik gitu karena berhubungan dengan makanan. Jadi bagaimana sekolah di Finlandia menyediakan makanan buat siswanya, kemudian bagaimana manajemennya dan apa tujuannya, itu yang kita bicarakan bulan lalu. Dan kali ini saya akan melangkah lebih jauh sedikit, begitu ya. Bukan melangkah lebih jauh ya, tetapi melangkah lebih luas lagi. Bagaimana pendidikan dasar yang ada di Finlandia saat ini. Dan tidak bisa langsung semuanya disampaikan, masih bertahap. Dan kali ini saya akan bahas secara umum dulu, nanti akan pada bahasan berikutnya kita akan bicarakan dengan lebih detail lagi. Kita segera bahas, saya cari tempat dulu, kemudian nanti kita ketemu lagi. Ya. Pendidikan dasar di Finlandia dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang disebut sebagai peruskoulu, kalau tingkatnya perusaste, begitu. Dan bagian kedua mulai untuk tingkat SMP, mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dan sama seperti di Indonesia, untuk siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 6, guru utamanya 1, gitu ya. Biasanya punya pengajar utama, punya aktor utama, begitu. Dan untuk di tingkat SMP, di Ula-aste, itu ada guru bidang studi. Jadi situasinya, kalau saya bilang, sama dengan di Indonesia. Dan dulu program wajib belajarnya adalah program wajib belajar 9 tahun. Sehingga menyelesaikan saya pendidikan di level SMP adalah sebuah keharusan. Tetapi seingat saya mulai tahun ajaran 2020-2021, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Dan program ini berarti menyangkut juga dengan mereka yang ada di SMA dan di SMK, seperti itu. Jadi secara umum sistem pendidikan di Finlandia tidak jauh berbeda dengan Indonesia, gitu ya. Jadi SD ada guru pengajar utama, dan di SMP ada guru bidang studi. Kemudian setelah dari SMP ada pilihan di SMA atau di SMK. Lalu apa dampak dari program wajib belajar? Yang pertama adalah setiap anak dan remaja yang tinggal di negara ini, di Finlandia, maka mereka harus sekolah, bukan sekolah ya, harus menempuh sebuah pendidikan, karena belajar bisa dikerjakan di sekolah atau melalui proses homeschool yang akhir-akhir ini kayaknya sudah mulai diakui. Perbedaannya adalah ketika orang tua itu memasukkan anaknya ke sekolah, bukan di homeschool ya, di sekolah, maka pembiayaannya itu ditanggung oleh negara. Jadi tidak ada uang sekolah sama sekali. Dan ketika orang tua memutuskan untuk melakukan homeschool buat anaknya, maka orang tua berarti berkomitmen untuk membiayai sekolah anaknya secara mandiri. Jadi perbedaannya di situ, gitu ya. Memilih sekolah di sekolah formal dan biaya ditanggung negara, atau mengikuti program homeschool. Dan saya belum mengetahui lebih jauh bagaimana proses, gitu ya. Apakah kurikulum homeschoolnya boleh bebas dipilih oleh orang tua atau ada acuan tertentu yang harus diikuti? Saya belum pelajari tentang hal ini. Tapi saya akan coba tanyakan kepada beberapa rekan guru yang saya kenal. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Jadi
ada dua sistem pendidikan, sekolah di formal dan sekolah melalui program homeschool. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada biaya bukan berarti memang sama sekali nol gitu ya, tapi secara umum sekolah menyediakan buku pelajaran, menyediakan alat tulis dan buku tulis dan sebagainya disediakan oleh sekolah. Jadi biasanya anak datang hari pertama sekolah, mereka hanya bawa tas kosong gitu ya, nanti pulangnya mereka akan bawa buku tulis, mereka bawa alat tulis dan sebagainya. Kemudian seperti pada video di bulan lalu, setiap sekolah di Finlandia menyediakan makan siang buat siswanya hingga kelas 12. Dan buat sahabat DSP yang kelewatan bisa nonton videonya, ada linknya gitu ya. Rata-rata siswa di Finlandia SD SMP mereka bersekolah di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Jadi seingat saya jaraknya maksimal sekitar 3 km. Jadi ada sistem zonasi, walaupun sebenarnya ketika mereka mau sekolah di tempat yang lebih jauh itu tidak ada masalah. Tetapi rata-rata mereka memilih bersekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dan untuk mereka yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah, karena memang mungkin di area yang tidak ada sekolah tertentu, maka sekolah dalam hal ini pemerintah menyediakan transportasi berupa bis, atau kadang kalau tidak terlalu banyak menyediakan taksi buat anak-anak, dan pemerintah menanggung biayanya. Kemudian anak berkebutuhan khusus yang memerlukan dukungan, memerlukan support tertentu gitu ya, mereka berhak mendapatkan layanan ini dengan gratis. Sehingga ketika mereka kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah, maka ada guru pendamping yang menemani dia, yang membimbing dan sebagainya, dan itu disediakan gratis oleh sekolah. Dengan program wajib belajar 12 tahun berarti melibatkan dari SD, SMP, dan SMA. Termasuk SMK, begitu ya. SMA di sini disebut sebagai Lukio, dan SMK gitu ya dinamakan Amati Koulu gitu ya. Amati itu profesional, Koulu itu sekolah, sehingga Amati Koulu artinya sekolah untuk profesional, mereka yang setelah lulus mereka bisa langsung bekerja. Menariknya adalah persiapan untuk masuk ke SMA atau ke SMK ini, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, adalah dilakukan oleh guru BK sejak di kelas 8. Jadi ada penggalian bakat, penggalian minatnya, kemudian penjelasan perbedaan antara SMA dan SMK, bagaimana bekerja, bagaimana pergumulan pekerjaan, dan banyak hal yang dibicarakan guru BK bersama dengan anak-anak kelas 8 dan kelas 9. Jadi ada satu jam, satu minggu, 45 menit gitu ya, mereka berdiskusi, mereka membicarakan hal seperti ini. Dan lulus dari SMA atau SMK, mereka bisa lanjut untuk kuliah begitu. Kalau yang mau kerja juga silahkan, tidak ada sebuah keharusan bahwa lulus SMA harus kuliah, lulus SMK harus bekerja, tetapi mereka bisa memilih apa yang mereka akan kerjakan. Nah, di dalam sistem pendidikan di Finlandia ada sebuah semacam tujuan umum, yaitu ide besarnya adalah mempersiapkan siswa untuk menjadi bagian dari masyarakat dengan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Sederhana sih, menurut saya tidak terlalu muluk-muluk begitu ya, sederhana. Apa yang dikerjakan dalam hal ini? Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi. Di setiap level mereka akan bicara tentang kompetensinya apa dan bagaimana mereka bisa meningkatkan hal itu. Kemudian juga bicara tentang equity, tentang kesamaan hak dalam pendidikan. Artinya siapapun gitu ya, latar belakangnya apapun gitu ya, mereka berhak mendapatkan pendidikan, mereka berhak mendapatkan training, mereka berhak untuk belajar di sekolah, mereka berhak untuk belajar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan kesehatan mental dan fisik siswanya. Artinya pendidikan bukan sekedar memikirkan apakah otaknya cerdas atau tidak gitu ya, tetapi juga memikirkan kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya bagaimana. Dan ini cukup menarik gitu ya, karena semuanya itu menjadi satu paket gitu ya di dalam sebuah sistem pendidikan yang dikerjakan di dalam sekolah. Bicara tentang kesamaan hak buat para siswa,
menurut saya cukup menarik begitu ya, karena di Finlandia tidak mengenal yang namanya kelas khusus. Maksudnya begini, di Indonesia cukup marak begitu ya, sekolah-sekolah itu mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan siswa berdasarkan kecerdasannya. Jadi anak-anak yang dianggap cerdas maka masuk di kelas tertentu, yang kurang cerdas gini, itu ada grade-nya seperti itu. Itu tidak terjadi di Finlandia. Juga tidak ada namanya kelas akselerasi. Gitu ya. Jadi semua anak, semua siswa, bagaimanapun tingkat kecerdasannya, begitu kira-kira mereka belajar di kelas yang sama. Kelasnya campur jadi satu. Jadi mereka dilatih untuk berinteraksi dengan mereka yang dianggap lambat. Tetapi menariknya adalah begini. Mereka menghargai yang namanya kecerdasan multidimensi. Kalau di Indonesia, anak dianggap cerdas jika menguasai matematika, menguasai sains, menguasai bahasa asing, begitu. Kalau dia menguasai olahraga, jago di bidang seni, sepertinya masih kurang dihargai di Indonesia. Tapi kalau di Finlandia ini kesamaan hak dijunjung sangat tinggi, sehingga semua siswa dianggap punya potensi dan mereka boleh belajar bersama di sebuah kelas dan tidak ada eksklusivisme, artinya tidak ada pengkhususan kelas tertentu yang dikhususkan ini untuk yang pintar saja, ini untuk yang kurang sebagainya. Jadi mereka benar-benar menghargai potensi setiap siswa dan itu menjadi sebuah bekal yang dikembangkan untuk masa depan siswa. Terkait dengan kompetensi begitu ya yang saya sampaikan, yang pertama ada semacam kompetensi yang didefinisikan oleh pemerintah dan tadi. Pertama adalah kompetensi untuk berpikir dan mengembangkan kemampuan belajar. Jadi nanti di setiap level gitu ya, setiap level ada pendekatannya. Bagaimana guru bisa mengakomodasi hal ini, bagaimana guru bisa mengembangkan hal ini. Kedua, interaksi sosial dan budaya. Dengan situasi globalisasi saat ini, maka ada cukup banyak siswa asing juga yang mulai masuk ke Finlandia dan mereka masih belajar berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Secara sosial mereka juga bergaul dengan siswa dengan latar belakang strata sosial yang berbeda. Mereka akan makan makanan yang sama ketika mereka makan siang dan tidak ada kantin sehingga tidak bisa pamer begitu ya. Ini loh aku bisa beli ini, kamu tidak bisa sebagainya. Tidak, mereka makan makanan yang sama di kantin. Mereka duduk di kelas yang sama, mereka berbicara, berdiskusi, dan sebagainya, berinteraksi di dalam kelas yang sama. Kemudian mereka juga belajar arti sebuah kemandirian dan bagaimana hidup sehari-hari, membereskan yang sudah dipakai. Kemudian mereka juga belajar hal-hal terkait dengan masalah kemandirian. Kompetensi yang lain berhubungan dengan multitasking. Saya pribadi sih tidak terlalu menekankan multitasking gitu ya, karena memang kalau bisa fokus pada satu hal akan lebih baik daripada multitasking gitu ya. Kemudian ada teknologi informasi ICT yang memang marak di mana-mana saat ini. Itu juga menjadi bagian dari kompetensi yang ditetapkan oleh sistem pendidikan di Finlandia. Kemudian keterampilan dan kewirausahaan juga menjadi bagian dari kompetensi yang diharapkan juga menjadi luaran dari sekolah buat siswa-siswa yang ada. Kemudian ada satu hal yang menarik menurut saya terkait dengan ini, partisipasi dalam membangun masa depan yang berkesinambungan. Kayaknya bahasanya agak tinggi gitu ya, agak ruwet gitu ya. Tapi idenya adalah bagaimana setiap siswa ini mereka bisa memberikan kontribusi buat masa depan. Bagaimana setiap siswa ini bisa ikut ambil bagian dalam membangun sebuah masa depan yang cerah begitu, sebuah masa depan yang baik buat semuanya, bukan hanya buat dirinya pribadi, tapi juga buat orang lain, juga buat keluarganya, buat komunitasnya, buat negaranya.
Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik menurut saya karena sejak kecil ditanamkan konsep partisipasi dalam membangun masa depan secara bersama-sama. Kalau ada orang yang bertanya, berapa jumlah mata pelajarannya? Menurut saya jumlah mata pelajaran juga tidak jauh berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Ada sekitar 20 mata pelajaran. Detailnya bisa dilihat di deskripsi video di bawah begitu. Dan tidak semua diberikan langsung 20 itu sejak kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2 masih berupa adaptasi, mereka masuk ke sekolah formal dan sebagainya, sehingga bebannya tidak diberikan terlalu besar gitu ya. Jadi akan diberikan bertahap. Misalnya gini, bahasa Swedia yang adalah bahasa resmi kedua gitu ya di Finlandia mulai diberikan ketika mereka ada di kelas 6. Di kelas 6 SD mereka mulai belajar bahasa Swedia. Kemudian kemudian fisika, kimia, biologi mereka mulai dapat di kelas 7. Tetapi biasanya seperti fisika dan kimia mereka hanya dapat setengah tahun fisika, setengah tahun kimia begitu. Biologi juga itu, biologi setengah tahun dapat, nanti sisanya dapatnya geografi seperti itu. Kemudian keterampilan tangan. Keterampilan tangan diberikan sejak kelas 1 SD. Ada 2 macam, yaitu keterampilan tangan. Setengah tahun pertama keterampilan tangan berupa menjahit, begitu. Setengah tahun berikutnya adalah keterampilan tangan berupa pertukangan. Jadi mereka wajib mengikuti 2 hal ini. Tetapi ketika nanti masuk di kelas 6 SD, maka mereka boleh memilih. Oh, saya lebih suka menjahit. Oh, saya lebih suka pertukangan. Maka mereka boleh memilih. Dan ya, memang sebagian besar siswi memilih untuk menjahit, yang cowok-cowok lebih suka pertukangan. Tetapi tidak demikian secara pasti. Jadi itu cerita saya hari ini berhubungan dengan gambaran besar sistem pendidikan di Finlandia. Pada bahasan-bahasan berikutnya, tentunya di bulan depan saya akan masuk ke transfer gitu ya. Transfer dari SKRI, persiapan SD selama setahun ini, kemudian masuk ke kelas 1, bagaimana proses perpindahannya, kemudian seperti apa proses belajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, bagaimana di SMP, di SMA, dan ada beberapa isu lain yang menarik yang kita bisa bicarakan. Saya harap video yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi buat mengolah sekolah, buat para kepala sekolah, juga buat setiap orang yang punya wewenang dalam memutuskan terkait dengan kebijakan sistem pendidikan di Indonesia. Jika Anda orang tua atau guru, mungkin ini sesuatu sebuah pengetahuan yang kita bisa manfaatkan, sebuah wawasan yang mungkin bisa menolong orang tua dan guru juga ketika mengajar di kelas, ketika mengajar anaknya di keluarganya, supaya bisa mendukung proses belajar yang terbaik. Dan ya, saya harap ini semua bisa bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita jumpa lagi di sistem pendidikan Finlandia bulan depan.